Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rezeki yang sangat melimpah. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang dialami oleh seorang gadis yang berparas sangat cantik. Dan dia adalah seorang mahasiswi yang cukup berprestasi di salah satu perguruan tinggi di kota Palembang. Si gadis tersebut ditemukan sudah dalam keadaan yang tidak bernapas. Dia diduga mengalami serangkaian masalah kejiwaan yang akut karena problematika hidup. Dan ditinggal pergi begitu saja oleh pacarnya saat sedang mengandung seorang anak hasil dari hubungan yang terlarang. Hingga semua beban itu kemudian menumpuk menjadi satu kesatuan di dalam pikirannya. Dan si wanita tersebut memutuskan untuk memberhentikan hidupnya sendiri dengan cara menyekal lehernya di atas sebuah kusen pintu di dalam kamar. Dan jasadnya pertama kali ditemukan oleh kedua orang tuanya. Sebuah kisah yang tentu membuat banyak orang merasa sangat keheranan, di mana ada seorang yang memiliki jenjang pendidikan yang tinggi namun malah berpikiran pendek. Dan yang lebih mengejutkannya, hal ini terjadi karena sebuah pergaulan bebas yang sangat tidak terkendali. Dia terjebak pada sebuah tragedi di atas ranjang kasur, hingga ketika si pria sudah mendapatkan seluruh mahkotanya, dia malah pergi dengan begitu saja dan meninggalkan satu konsekuensi atas perilaku buruk tersebut. Pada kasus ini saya akan membahasnya secara keseluruhan agar senantiasa kita semua bisa terhindar ataupun terjerumus pada sebuah kemaksiatan yang tidak terbatas. Semoga dari sini kita juga bisa mengambil banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya, terlebih untuk para gadis jangan pernah tergoda dengan mulut manis dan kebuasan para pria di luar sana. Sebab mereka terkadang banyak tipu muslihatnya dan ketika kita menjadi korban maka semua hidup yang sudah dibangun dengan sempurna akan hancur dengan sekejap mata. Si gadis yang harus bernasib buruk itu bernama Devi Rahmawarda yang berusia sekitar 21 tahun dan bertempat tinggal di Lorong Panglima Kumbang di Kecamatan Bukit Lama di kota Palembang. Menurut keterangan yang saya dapatkan, si gadis muda itu diketahui sedang menempuh pendidikan di Universitas Sriwijaya dan mengambil jurusan teknik kimia. Dan sudah pada tahap pendidikan semester akhir yang sebentar lagi akan berstatus sebagai seorang sarjana. Dalam pengakuan dari kerabat dekatnya, mereka mengatakan bahwa si gadis memiliki kepribadian yang sangat periang, dia juga sering berinteraksi dengan lingkungan sekitar dan tidak pernah malu untuk bertegur sapa duluan. Di kalangan teman-teman dekatnya, sosok dari Rahma Devi juga dikenal sangat baik. Dia juga adalah salah satu murid yang sangat berprestasi sebab selalu mendapat nilai yang cukup tinggi. Dari sini kehidupan yang dijalani oleh gadis 21 tahun tersebut terbilang sangat normal. Dia menjalani proses pendidikan dengan baik dan hubungan dengan keluarganya juga terlihat sangat harmonis. Namun sayangnya pada perjalanan kisah tersebut Devi Rahma ternyata terjebak pada persimpangan jalan yang sesat. Seorang pria yang dikenalnya lewat media sosial mengubah alur hidupnya secara keseluruhan. Pria tersebut sebenarnya tidak terlalu dijelaskan dari berbagai artikel yang saya dapatkan, namun diketahui bahwa dia berusia sekitar 25 tahun dan bekerja di salah satu badan usaha milik negara. Devi Rahma pertama kali bertemu dengannya di sebuah kedai kopi. Mereka saling berbincang banyak hal dan ada ketertarikan yang cukup tinggi karena komunikasi itu berjalan dengan baik. Dari sana hubungan dari keduanya kemudian terus berlanjut dan semakin dekat hingga di beberapa minggu berikutnya mereka semakin sering bertemu dan menghabiskan waktu bersama. Sebagai seorang wanita yang belum memiliki cukup pengalaman mengenai kisah percintaan, tindak tanduk dari si pria yang sering memberikannya perhatian serta pujian yang sangat manis tentu membuat Devi Rahma merasa sangat terperdaya. Dia merasa sangat disayangi dan dicintai oleh pria yang baru dikenalnya itu lewat media sosial. Hingga akhirnya si pria yang memiliki nama samaran Doni itu kemudian mengutarakan perasaannya dan dia meminta agar Devi menjadi seorang pacar yang bisa menemaninya di sepanjang waktu. Hubungan dari si gadis bersama pria itu kemudian berganti status dan Rahma Devi semakin mendekap erat dan keduanya seolah tidak memiliki batasan ketika sedang berdekatan. Seperti halnya yang sudah tersirat di dalam hadis maupun di dalam Al-Quran, bahwasanya pintu dari segala maksiat dan perjinahan berawal dari sebuah status berpacaran, ataupun sebuah kedekatan dari sepasang remaja yang berbeda jenis kelamin. Devi Rahma akhirnya terjebak pada rumusan maksiat tersebut.
Sebab si pria nyatanya semakin berani untuk mengajaknya ke sebuah tempat yang sepi. Dan maksud tujuannya tentu untuk bisa berduaan tanpa ada larangan dan batasan apapun. Menurut keterangan yang saya dapatkan, awal mula dari mahkota si gadis tersebut terenggut adalah di sebuah hotel di daerah Palembang. Ketika itu si pria mengajaknya ke sana dan mereka merencanakan sebuah persetubuhan terselubung tanpa ikatan pernikahan. Hubungan dari keduanya juga baru sekitar 2 bulan lamanya, namun hasrat itu seolah tidak tertahankan dan bisikan iblis membawa mereka ke arah sana. Rahma Devi seperti sudah tidak memiliki logika yang masuk akal di dalam benaknya. Dia sangat terperdaya dengan tipu muslihat si pria yang hanya menginginkan tubuhnya saja. Kejadian pertempuran di atas ranjang kasur kemudian tidak bisa terhindarkan. Devi Rahma melayani pacarnya itu dari pagi sampai malam hari di hotel yang sudah mereka sewa. Dalam pengakuan Rahma Devi di hadapan teman terdekatnya, awal mula dari persetubuhan yang dia lakukan ternyata memiliki 2 sisi yang berbeda. Gejolak batin akan sebuah dosa besar sangat dia rasakan dan itu tercermin akan sebuah air mata setelah rudal milik pacarnya sudah dilepaskan. Akan tetapi satu sisi gelap yang lain juga mengatakan bahwa hubungan tersebut sangat nikmat, dia bisa merasakan sebuah gairah yang sangat mendalam di dalam dirinya. Singkat cerita, setelah itu hubungan antara Devi Rahma dan pacarnya semakin menjadi-jadi. Mereka selalu merencanakan untuk pergi ke hotel dan menghabiskan waktu bersama di sana. Devi Rahma tentu tidak bisa menolak ajakan dari pacarnya tersebut sebab dia selalu marah jika dirinya menolak atas persetubuhan tersebut. Sebuah gaya berpacaran yang akhirnya membuat Devi Rahma terjebak pada perilakunya sendiri hingga satu konsekuensi besar atas dampak hubungan terlarang itu akhirnya terjadi. Di mana Devi Rahma tiba-tiba saja mengeluh akan perutnya yang sakit dan keadaan tubuhnya juga sering muntah hingga mual-mual sampai seharian. Awalnya dia berpikir bahwa sedang merasa masuk angin seperti biasanya, namun setelah minum obat di warung kondisi tubuhnya ternyata semakin tidak membaik. Dari sini Rahma Devi kemudian mulai curiga pada satu kondisi yang sangat tidak dia inginkan. Dan setelah membeli sebuah alat tes kehamilan di apotik, dia akhirnya menyadari bahwa dirinya sedang mengandung seorang bayi hasil hubungan dengan pacarnya. Rahma Devi kemudian langsung meminta pertanggungjawaban. Dia sedikit bernada tegas sambil meneteskan air mata yang begitu sangat mendalam. Menurut keterangan yang saya dapatkan, si pacar tersebut ternyata menolak untuk menikahi Devi Rahma dan tidak percaya bahwa kandungan itu adalah hasil dari perbuatan mereka. Dia juga bahkan mengusulkan untuk menggugurkan kandungan agar masalah itu cepat terselesaikan. Akan tetapi Devi Rahma tentu menolak, dia tidak mau menghabisi nyawa yang tidak berdosa di dalam perutnya tersebut hingga perdebatan dan pertikaian di antara keduanya kemudian tidak bisa terhindarkan. Menurut keterangan yang saya dapatkan, Rahma Devi akhirnya ditinggal pergi dengan begitu saja oleh pacarnya tersebut. Dia dipaksa harus menanggung dosa itu sendirian dan membuatnya merasa sangat depresi yang tidak tertahankan. Namun kewarasan dari Rahma Devi masih bisa terjaga dengan baik. Hal itu juga didapat karena dukungan dari kedua orang tuanya yang mencoba menguatkan segala kondisi yang sudah terjadi. Rahma Devi juga memutuskan untuk tidak melaporkan pacarnya itu ke pihak kepolisian. Dan hasil bayi yang ada di dalam perutnya dijadikan sebuah karma nyata atas perbuatan buruk yang sudah dilakukannya selama ini. Singkat cerita, pada 9 bulan berikutnya, Devi Rahma akhirnya sudah melahirkan anak pertamanya yang berjenis kelamin perempuan. Dia sangat lucu dan menggemaskan meskipun hasil dari perjinahan yang sangat terlaknat. Akan tetapi berjalannya waktu setelah anak tersebut dilahirkan, ternyata Rahma Devi tidak bisa mengurusnya dengan baik dan seolah si anak seperti terlantar karena keadaan yang membuatnya demikian. Kedua orang tua dari Rahma Devi juga seperti setengah hati dalam menerima anak hasil hubungan terlarang putrinya tersebut. Dan si anak kemudian diputuskan untuk diberikan kepada tetangga yang rumahnya berdekatan dengan mereka. Kebetulan tetangga itu anaknya sudah tidak lagi di rumah, dan mereka dengan senang hati menerimanya sebagai sebuah titipan rejeki dari Sang Pencipta. Sayangnya setelah semua terjadi atas konsekuensi buruk tersebut tidak membuat Rahma Devi ingin bertobat. Beberapa minggu kemudian dia ternyata sudah memiliki seorang pacar baru dan mengaku belum mempunyai seorang anak.
Kebutuhan biologis dari gadis 21 tahun itu membawanya pada sebuah kesesatan hingga dia menjelma sebagai seorang gadis yang sudah rusak luar dan sampai ke dalam. Menurut keterangan yang saya dapatkan, pacar baru dari Rahma Devi itu ternyata juga masih berstatus sebagai seorang mahasiswa. Mereka mengenal secara tidak sengaja pada sebuah pentas musik di kota Palembang. Dan kedekatan itu membawa Rahma Devi pada sebuah pergaulan bebas yang kembali tidak terbatas. Aktivitas seksual terdahulu kemudian terulang sebagai sebuah kenikmatan yang sangat tidak mudah terhindarkan. Hingga pada akhirnya konsekuensi atas hubungan tersebut kembali menimpa mahasiswi tersebut. Dia mengalami kejadian serupa di mana perutnya tiba-tiba saja mengalami rasa sakit yang luar biasa tidak tertahankan. Dan setelah dites menggunakan sebuah alat kehamilan, dia ternyata harus kembali menanggung permasalahan yang sama atas dampak hubungan terlarang tersebut. Devi Rahma harus dihadapkan pada sebuah kenyataan bahwa dia kembali mengandung seorang bayi atas persetubuhan dengan pacarnya, dan si pacar yang baru itu sama biadabnya dengan si bapak dari anak pertamanya. Pria itu menolak untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang sudah mereka lakukan. Dia bahkan menuduh Rahma Devi sudah tidur dengan banyak pria lain di atas ranjang kasur. Dari sini gadis 21 tahun itu mulai menyadari bahwa perilakunya sangat buruk dan konsekuensi itu berdampak negatif hingga akan mempermalukan kedua orang tuanya untuk yang kedua kalinya. Rahma Devi kemudian terus menagih janji kepada pacarnya mengenai pertanggungjawaban. Dia tidak mau ditinggal sendirian lagi dan anak tersebut harus memiliki seorang bapak. Akan tetapi jawaban dari sang pacar tetap sama. Dia bahkan menolak untuk bertemu dan berkata kasar mengenai pemaksaan pernikahan tersebut. Tanpa ada sebuah penguatan dan dukungan, Devi Rahma kemudian harus menanggung permasalahan ini sendirian. Tidak ada pilihan lagi sekarang dan tidak mau memberitahukan kepada orang tuanya tentang kehamilan anak keduanya ini. Hingga pada sepertiga malam di kesunyian, pikiran buntu dari Rahma Devi kemudian membawanya pada keterbelakangan mental. Dia terus-menerus menangis meratapi jalan hidupnya yang sangat tersesat. Di sana juga dia seperti dibisiki oleh banyak sekali suara yang menyuruhnya untuk menyerah. Kehidupan sudah terlalu hina dan seperti sudah tidak lagi ada tempat untuknya. Pada malam itu pikirannya sangat kacau. Hal itu juga terbukti dari pesan singkatnya kepada beberapa teman terdekatnya. Dia berkeluh kesah di sana mengenai permasalahan yang kedua kalinya yang harus kembali dihadapi. Tidak ada ruang untuk seorang pendosa agar tetap melanjutkan hidup. Hal ini tentu dimanfaatkan oleh para iblis untuk membawa si gadis agar ikut dengan mereka ke neraka. Dan pada momen itu kemungkinan besar Rahma Devi akhirnya memutuskan untuk memberhentikan hidupnya. Dia sudah tidak kuasa menahan rasa malu dan kepahitan dari para pria yang sudah meninggalkannya setelah mendapat semua yang mereka inginkan. Menurut keterangan yang saya dapatkan, kejadian itu terjadi pada hari Jumat pada tanggal 11. Saat itu Devi Rahma berpamitan pada pagi hari kepada ibunya untuk pergi ke kampus. Aktivitas itu tentu tidak dicurigai oleh kedua orang tuanya, namun memang ketika itu dia nampak sangat lemas dan seolah sedang tidak bersemangat. Hingga pada keesokan harinya ternyata Devi Rahma tidak kunjung pulang ke rumah. Kedua orang tuanya juga tidak mencari karena putrinya itu memang sudah terbiasa tidak pulang selama berhari-hari lamanya. Dan pada 4 hari kemudian, satu keluarga itu mencium sebuah aroma yang tidak sedap di dalam kamar dari Rahma Devi. Mereka merasa ada sesuatu yang janggal dan mencoba untuk mendobrak pintu tersebut yang terkunci dari dalam. Hingga setelah mereka berhasil membukanya, sebuah penampakan yang sangat mengerikan terlihat sangat jelas, di mana sang putri kedapatan telah tergantung dengan sebuah selimut panjang. Matanya terjulur keluar dan tubuhnya sudah pada proses pembusukan yang sangat mengenaskan. Ibu Lisnawati tentu sangat terkejut akan kondisi dari putri sulungnya tersebut. Dia tidak menyangka bahwa Rahma Devi sampai nekat untuk memberhentikan hidupnya sendiri. Sebab dalam beberapa minggu terakhir tidak ada kecurigaan mengenai aktivitas yang dijalaninya. Menurut keterangan yang saya dapatkan, dari hasil investigasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian dinyatakan bahwa tidak ada unsur pihak ketiga atas peristiwa yang terjadi kepada Rahma Devi. Dia memang murni melakukan itu atas kesadarannya sendiri. Dan dalam penyelidikan lanjutan dijelaskan bahwa si gadis memang berangkat kuliah pada pagi harinya. Dan ketika malam hari dia pulang tanpa sepengetahuan dari keluarganya di rumah.
Hingga dugaan awal menyebutkan bahwa mahasiswi semester akhir itu sudah tidak lagi bernyawa sekitar 2 hari sebelum ditemukan. Sebuah ironi dari perkembangan zaman dan gaya berpacaran para remaja yang cenderung sangat kebablasan, di mana sekarang hubungan terlarang seolah menjadi rutinitas yang biasa terjadi. Dan banyak remaja yang terjebak di sana hingga hal itu sampai merusak hidupnya. Seperti halnya pada kisah yang terjadi kepada Rahma Devi, di mana dia terjebak sampai kedua kali pada sebuah jurang kesesatan di atas ranjang kasur. Hingga konsekuensi atas hubungan tanpa ikatan pernikahan itu membuat dia tidak bisa menahan segala gejolak batin yang dirasakan. Dan pilihan buntu untuk memberhentikan hidupnya sendiri adalah sebuah cara cepat untuk mengatasi masalah tersebut. Semoga kita semua dijauhkan dan dihindarkan dari perbuatan yang sangat dilarang itu, dan tentu para orang tua harus sangat aktif dalam menjaga anak-anaknya yang masih remaja, terutama seorang anak gadis. Karena sebenarnya kejadian ini tidak terlepas atas kurangnya kontrol dari kedua orang tua, hingga si anak menjadi terjebak pada persimpangan jalan yang sangat terlaknat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan admin dukungan dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar.